Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen. Tayangan yang dikhususkan bagi kaum Kristiani. Saudaraku, saat ini kita akan belajar tentang satu topik, Logos dan Rema. Beberapa kelompok Kristen, terutama saat mendengarkan khotbah dari para pendeta, pengkhotbah dari kalangan Pentakosta Karismatika, seringkali memakai istilah rema dengan makna yang sangat berbeda dari yang ada dalam Alkitab. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, yang utama bukanlah apa yang tertulis dalam firman atau logos, tetapi bagaimana remanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pula hamba Tuhan yang menyatakan, orang Kristen tidak hanya memahami firman atau logos itu, tetapi juga mengharmonisasikan dan sepenuhnya menyatukan dirinya atau meremakannya dengan apa yang didengar, dengan cara apa yang jauh lebih efektif daripada sekadar mendengar. Penggunaan istilah rema tanpa lebih bermakna supranatural, sementara logos hanya dianggap sebagai kata-kata. Sebenarnya ini tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam firman Tuhan atau Alkitab kita. Namun, sebelum kita membahas permasalahan tersebut, mari kita memahami terlebih dahulu apa itu logos dan apa itu rema. Saya juga ingin memberikan kata kuncinya. Jika rema sebenarnya lebih tinggi dibanding dengan logos, maka mengapa gelar Tuhan kita Yesus Kristus adalah Sang Firman, Hologos? Sebaliknya, Tuhan Yesus tidak pernah memiliki gelar Rema. Lalu dari mana bukti rema dianggap lebih tinggi dibanding dengan logos? Salah paham tentang logos terjadi karena pengkhotbah menganggap logos hanya sebagai firman yang tertulis. Kata Yunani di situ menggunakan kata grape. Sebenarnya logos memiliki arti yang sangat luas dan mendalam dalam pemahamannya. Ada dua istilah utama dalam bahasa Yunani yang mencerminkan isi kitab suci yang diterjemahkan menjadi sabda atau firman dalam Perjanjian Baru. Yang pertama adalah logos. Pada dasarnya merujuk firman Tuhan yang sepenuhnya diilhami dan kepada Yesus yang merupakan firman yang hidup. Kata logos terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, Lukas pasal 8 ayat 11, Filipi pasal 2 ayat 16, dan Ibrani pasal 4 ayat 12, dan sejumlah ayat-ayat lainnya. Kata Yunani kedua yang diterjemahkan sebagai firman adalah rema, yang merujuk pada kata yang diucapkan. Rema secara literal berarti merupakan suatu ungkapan dari individu, kelompok, atau lebih spesifik lainnya. Sebagai contoh bisa ditemukan di dalam Lukas pasal 1 ayat 38 dan Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 16. Orang Kristen karismatika dan non-karismatika memiliki perspektif yang berbeda tentang rema dan cara memahami rema. Sebagian orang yang karismatik melihat rema sebagai pesan dari Roh Kudus yang berbicara kepada mereka di saat ini. Mereka meyakini bahwa mereka perlu diarahkan oleh Roh Kudus melalui pesan, kesan, dan pengalaman dalam diri mereka secara pribadi. Sebagian orang berpendapat bahwa pesan Tuhan untuk seseorang dapat juga disampaikan melalui ucapan orang lain, seperti pendeta dalam ibadah atau sahabat yang memberikan nasihat. Dengan cara-cara ini, kaum Kristiani merasakan bimbingan Tuhan secara langsung. Ada pula yang meyakini bahwa perkataan yang diucapkan memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada perkataan yang tertulis. Namun tidak ada landasan Alkitabiah untuk meyakini semacam itu. Namun orang-orang Kristen Injili memandang pandangan yang sangat berbeda mengenai rema. Mereka meyakini bahwa istilah ini pada dasarnya setara dengan logos. Dengan kata lain, petunjuk khusus yang diberikan Roh Kudus pada waktu tertentu hanya bisa dilihat dari prinsip-prinsip umum yang telah ditetapkan dalam Alkitab.
saat Alkitab tidak memberikan penjelasan secara spesifik. Misalnya, di mana seorang anak muda seharusnya belajar, maka orang Kristen menerapkan prinsip-prinsip Alkitab atau mengelola yang baik atas sumber daya yang diberikan Tuhan, melindungi hati dan pikiran dari pengaruh yang tidak baik, dan lain-lainnya. Pada situasi itu, dan dengan demikian bisa mengambil keputusan yang baik. Uji keaslian sebuah rema dari Tuhan dapat dilihat dari perbandingannya dengan seluruh Alkitab. Ortodoksi menyatakan bahwa Tuhan tidak akan mengucapkan satu kata pun yang berlawanan dengan firman-Nya yang tertulis, yaitu Alkitab. Sehingga terdapat perlindungan yang melekat untuk menghindari kesalahpahaman. Bahaya di sini adalah yang sebenarnya individu yang tidak memahami logos dapat salah mengartikan atau keliru menangkap apa yang dianggap sebagai sebuah rema. Logos merupakan istilah dari bahasa Yunani yang berarti kata, ucapan, prinsip, atau pemikiran. Dalam pemikiran Yunani, istilah ini juga mengacu pada akal universal atau akal ilahi atau pemikiran Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, Injil Yohanes memulai dengan satu perkataan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu berada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman bersatu dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang pernah ada dari semua yang telah diciptakan. Dalam Dia terdapat kehidupan, dan kehidupan itu adalah cahaya bagi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Di sini terlihat bahwa firman atau logos merujuk pada pribadi Sang Kristus. Yohanes meyakini bahwa Yesus adalah Sang Firman atau Logos, adalah abadi, adalah Tuhan itu sendiri. Selain itu, segala ciptaan terjadi oleh dan melalui Yesus yang ditunjukkan sebagai asal kehidupan. Luar biasa, Logos ini datang dan berdiam di tengah kita. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah menyaksikan kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diterimanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes pasal 1 ayat 14. Injil Yohanes dibuka dengan mengadopsi konsep Yunani mengenai akal budi ilahi atau pikiran Tuhan untuk terhubung dengan para pembacanya pada masa itu dan memperkenalkan Yesus kepada mereka sebagai Tuhan. Filsafat Yunani mungkin telah memakai istilah ini untuk merujuk kepada pikiran ilahi. Yohanes memakainya untuk mencatat berbagai karakteristik Yesus. Dalam penerapan konsep logos oleh Yohanes, kita menemukan bahwa Yesus itu kekal. Pada mulanya adalah firman. Yesus bersama Allah sebelum datang ke bumi. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yesus adalah Allah, firman itu adalah Allah. Yesus adalah pencipta, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yesus adalah pemberi hidup, dalam Dia ada hidup. Yesus sebagai manusia untuk hidup di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Lebih jauh lagi, pembukaan Injil Yohanes yang memiliki kemiripan yang begitu mencolok dengan Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Logos diterapkan dalam berbagai cara. Tetapi dalam Injil Yohanes, logos merujuk secara jelas kepada Yesus, Tuhan yang menciptakan kita dan tinggal di tengah kita. Logos menjadi istilah teologis yang krusial bagi umat Kristen di gereja awal dan tetap menjadi konsep yang berpengaruh hingga kini.
Kata rema maupun kata logos berpadanan dengan kata Ibrani dabar. Bahasa Ibrani tidak seperti bahasa Yunani dalam kosakatanya yang memiliki sebuah padanan yang berbeda, tetapi makna dan artinya sama. Kata dabar bukan hanya merujuk pada perkataan atau firman yang berotoritas, melainkan juga merujuk kepada pribadi yang berfirman itu. Artinya, dabar menjelaskan pribadi yang berfirman sekaligus perkataan atau firman yang berotoritas. Satu kata memiliki dua makna, baik itu pribadi dan perkataannya. Demikian juga dengan logos dan rema. Logos adalah pribadi yang berkuasa. Logos adalah memiliki perkataan itu yang biasa kita pahami dengan kata rema. Dengan kata lain, logos dan rema tidak ada yang lebih tinggi dan rendah, melainkan satu bagian yang sama, karena keduanya adalah Allah yang sejati yang mewujudkan dirinya dalam dua bentuk yang berbeda, namun pada hakikatnya adalah sama, yaitu dabar. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa dibagikan kepada rekan-rekan kita yang layak kita bagi berkat yang sama yang saat ini saudara sudah dapatkan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.